Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bicek di rumah? Moga-moga sehat terus dan tetap semangat. Sebelumnya kulo nak bepantun. Buat cuko dah usah payah. Cabai rawit dan gula merahnya jangan lupa. Makasih banyak sudah nonton cerita Sriwijaya. Moga bermanfaat untuk kita galau. Selama perjalanan nyosori kecamatan di Kabupaten Lahat, terbentang kebun kopi tak lepas dari pandangan mata ini. Tak heran, luas lahan sama produksi kopi Lahat merupakan yang paling besar di Sumatera Selatan. Luasnya sekitar 114.317 hektar dengan total produksi lebih dari 60.500 ton per tahunnya. Tapi disayangkan nian, industri pengolahan kopi masih kurang berkembang. Jadinya kebanyakan pedagang kopi masar ke biji kopi ke Lampung sampai Pulau Jawa. Sambil nyingoi wong yang lagi sibuk nyemur biji kopi di pinggir jalan, tim Sriwijaya TV sampai di Dusun Sumberkarya, Kecamatan Gumai Ulu. Di dusun ini ada salah satu koperasi yang sampai ini hari masih aktif ngolah biji-biji kopi jadi kopi bubuk yang siap dipasarkan. Dengan harga jual biji kopi Rp17.000 per kilogram. Per bulannya, tak kurang dari 400 kg kopi bubuk diproduksi oleh koperasi desa. Malahan aman ada pesanan khusus, produksi kopi bubuk pacak naik jadi seton. Sedangkan untuk pemasaran, Kepala Dusun Selangis Sucipto ngatoke selain di Sumatera Selatan, kopi Selangis juga lah dikirim ke Bangkok dengan jumlah yang cukup besar 50-300 kg. Untuk harga, kopi Selangis dihargai Rp35.000 per kilonya. Harga yang murah untuk nyecipi kopi Robusta dari Kabupaten Lahat. Atau sampai keluar, Pak? Alhamdulillah kami sudah sampai ke Bangkok. Sampai ke Bangkok iya, ya, Pak? Dijual seperti ini, Pak ya? Dapat pesanan, dibungkus, kirimkan. Dibungkus kirimkan. Kira-kira berapa banyak mereka mesen, Pak? Tergantung Bu, kadang-kadang ada 150, kadang-kadang ada yang 300, kadang-kadang ada juga yang cuma 50 kilo kan itu. Kalau untuk ini harganya masih tetap sama atau berbeda lagi? Kami sama. Sucipto juga ngatoke kalau mesin pengolahan kopi serego 270 juta di koperasi ini merupakan bantuan dari Kementerian Koperasi. Tim Liputan Sriwijaya TV. Mang Cek Bicek di rumah, balik lagi di cerita Sriwijaya. Nah, sekarang kulo lado di kawasan Jalan Merdeka sini. Kalau di sini kita banyak jingo yang jual ini telur abang, kemudian ada banyak bendera. Nah, kalau lah banyak yang jualan mak ini berarti kita nak deket ini yang namanya momen 17 Agustusan. Nah, nanti kulo bakal nanya-nanya dengan salah satu penjual dari telur abang dan juga bendera ini. Kita langsung baik. Siang Cek, siapa namanya Cek? Fauzi. Fauzi. Nah, Cek Fauzi di sini Lala mau jual apa ini namanya telur abang Lala mau Yo, kalau ini tiap tahun dijual. Tiap tahun jual gitu. Maksudnya tradisi Agustusan kan dia jual tiap tahun baik khususnya telur abang. Iya. Kalau Cek sendiri lah jual ini sejak kapan? Baru juga, baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Tapi memang ngejualnya pas nak momen 17-an baik. Momen 17 benar tradisi. Momen 17 Agustus. Harganya berapa, Pak? Ya harganya sesuai dengan ini, dengan ukurannya. Kalau yang kecil paling 30.000 paling murah. Sampai dengan yang besar itu 550.000 dia. Oh, yang ini ya? Iya. Ini 550.000. Iya. Nah, ini biasanya kalau omsetnya berapa, Kak, per hari yang jual cai ini? Hitung rato. Iya. Paling 100.000 hitung rato. Dia kalau puncaknya lebih dari itu. Kadang tanggal mendekat itu 17 dia lebih, kadang keramaian. Lebih ya? Berapa kira-kira, Kak? Bisa masuk keuntungannya bisa 300.000. 300.000 sehari ya. Memang besar juga ya Iya. untungnya ya. Oke. Begitu juga bendera sama. Oh, nah ngomong-ngomong bendera ini Pak,
ini benderanya nih dijual juga ya? Iya. Nah ini ada yang kecil, ada yang besar. Harganya yang kecil berapa Pak? Macem-macem dia, kayak umbul-umbul itu paling 20.000 paling murah dia. Umbul-umbul yang ini ya? Yang kecil. Oh yang kecilnya. Yang tegak, yang tiang. Yang tegak itu. Ya itu. 40 sampai dengan 300.000 ada tuh yang ini, yang 9 meter ya. Oh, nah kalau yang kecil, ini nah Kak, berapa Kak? Ada yang 15.000, ada yang 20, bervariasi harganya sesuai dengan bahannya dia, bahan kualitas ini, bahan dasarnya ini, pecah ini nah. Ini lebih bagus. Itu lebih bagus. Kalau mengkilat kan saten itu kayak gitu. Iya, beda ya. Oke. Nah ini Cek, makasih banyak ya lah bincang-bincang di sini. Nama Cek Bice di rumah, kulo juga ada berita ini mengenai telur abang, telur udang, telur pindang. Kita jengok dulu beritanya berikut ini. Hari kemerdekaan yang dirayakan tiap tanggal 17 Agustus lah mulai terasa kemeriahannya. Ini dibuktikan dengan lah mulai banyaknya wong jualan pernak-pernik kota Palembang untuk ngerayakan kemerdekaan. Pecak mainan telur abang yang mulai ada jualanannya di sepanjang Jalan Merdeka. Pernak-pernik lainnya yang lah jadi tradisi di Palembang untuk nyambut Hari Merdeka, pecak kapal, pesawat yang dibuat dari bahan kayu gabus yang dilengkapi dengan sikok telur rebus masak yang dienjuk warna abang. Oleh itulah laju dinamo ke telur abang. Selain telur abang, ada juga telur lain yang pacak dipilih pembeli, pecak telur pindang, telur ukan, sama telur udang. Nurbaya, salah siko penjual ngatoke kalau perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ngenjuk berkah dewek. Betino yang lah agak tua ini lah jadi pedagang barang-barang khas Palembang tiap nak ngerayo ke 17-an selama 20 tahun. Rego barang yang dijual macam-macam, dari rego Rp5.000 sampai Rp50.000, tergantung bentuk sama jenisnya. Telur pindang, telur ukan, kapalan 5.000, telur pindang 5.000. Ya kalau mengambil katanya jualan, jangan asal ya. Tiap tahun Dio lah mulai jualan di awal bulan Agustus yang penghasilannya tiap hari sampai Rp500.000. Penghasilan itu biasanya nambah terus sampai tanggal 17 Agustus. Tradisi pernak-pernik hari ulang tahun kemerdekaan di Palembang memang cuman ada setahun sekali. Tak heran ini jadi rejeki di bulan Agustus. Salah siko yang meli telur abang, Meli, wong Palembang yang tinggal di Jakarta ini, sengaja meli telur abang untuk ponaannya. Katanya lagi, mainan kapal-kapalan telur abang warnanya macam-macam, regonya juga terjangkau. Ponakan oleh-oleh, soalnya di Jakarta nggak ada. Ya unik banget, soalnya colorful, warna-warni. Terus bahannya juga nggak cepat. Katanya lagi, mainan kapal-kapalan telur abang warnanya macam-macam, regonya juga terjangkau. Farel Dwi Satria, Wisnuwardana, Sriwijaya TV. Baca di rumah itu tadi perjalanan kulo lajingo Cak Mano pejuang masa kini mempertahankan dan menjaga harum nama bangsa Indonesia kita. Nah, tadi kulo juga lajingo penjual telur ukat, telur abang yang Cak Mano di sini kalau lah banyak penjual cak itu berarti kita lanak nyambut yang namanya momen hari raya kemerdekaan 17-an. Nah, Cak Bice di rumah sebenarnya banyak tradisi dan kebudayaan kita yang harus kita jago untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga untuk yang namanya jago jati diri kita. Nah, Cak Bice di rumah sampai di sini dulu cerita Sriwijaya, tapi sebelumnya kulo nak pantun dokin. Muat cuko dak payah, cabai rawit dan gula merahnya jangan lupa. Terima kasih banyak lah nyaksi ke cerita Sriwijaya, moga bermanfaat untuk kita galo. Nah, Cak Bice di rumah yang nak ngirim ke pantun atau juga berita tempat liputan, payo diaturi, kirim ke alamat di bawah ini. Nah, Nova Nurasi pamit undur diri dulu Cak Bice. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.